Ya, yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Ya, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Karena kalau pembatalan. Namun pemirsa, saat tim Metro TV ingin mengonfirmasi langsung kepada Lurah Kohot yang saat itu ada di lokasi bersama Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid, sang Lurah justru menghindar dan langsung pergi meninggalkan awak media. Bismillahirrahmanirrahim, mulai. Pak Lurah. Ya, mau sholat Jumat nih, ketinggalan. Ya, makasih semua ya. Sholat Jumat. Menteri BPN yang sekarang adalah mantan Panglima TNI, Pak Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI. Saya sudah pesan, Pak Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Jadi boleh berbuat menentukan PSN dan sebagainya. Jadi seolah-olah pasal 4 ayat 1 menunjukkan bahwa diterjemahkannya sebagai presiden boleh berbuat tirani. Lalu kemudian menjelang lengsernya Jokowi, dia memberikan PSN kepada PIK 2 dan BSD. Ini perumahan yang sudah eksis 30 tahun lebih, yang sudah biasa-biasa saja, lalu bisa jadi proyek strategis nasional. Itu di mana strategisnya? Harus melalui kajian, tetapi untuk kepentingan proyek strategis nasional tidak. Oleh karena itu langsung saja. Terima kasih Mas Hersu. Ya, topiknya ada terus karena oligarkinya ya terindikasi melanggar terus gitu. Jadi topik itu tidak pernah surut. Ya, menarik. Ini mengenai PSN. Jadi saya langsung aja Mas Hersu, ini karena banyak pembicara juga. Jadi kalau kita lihat proyek strategis nasional, kita belum bicara mengenai proyek swastanya. Proyek strategis nasional itu kapan dimulainya proyek strategis nasional? Itu pada tahun awal 2016 dimulai dengan Perpres nomor 3 2016 dan di situ tentang proyek strategis nasional dan di list ada 215 proyek strategis nasional. Dasar hukumnya hanya peraturan presiden. Jadi nanti Ibu Bivitri yang bisa melihatnya, Perpres ini tanpa ada dasar hukum, tanpa ada undang-undang, cuman dia merujuk pasal
4 ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi seolah-olah diterjemahkan bahwa presiden boleh berbuat seenaknya. Jadi boleh menentukan PSN dan sebagainya. Jadi seolah-olah pasal 4 ayat 1 menunjukkan bahwa diterjemahkannya sebagai presiden boleh berbuat tirani. Nah ini pertama, ada 215. Tapi kalau kita lihat proyek-proyek itu masih demi kepentingan nasional. Meskipun ada proyek tol yang ada juga yang diindikan oleh swasta gitu. Tetapi masih kepentingan nasional. Ada proyek bendungan dan sebagainya. Yang mayoritas adalah proyek-proyek dari pemerintah. Nah, kemudian mulai ini tidak ada dasar hukumnya, lalu proyek ini, proyek strategis nasional mulai mengalami distorsi. Pertama adalah distorsi di tambang-tambang, di mana pada saat itu nikel mau dibesarkan. Untuk mengusir penduduk setempat, untuk menjalankan bahwa proyek ini bisa berjalan lancar, maka diberikan status PSN. Oleh apa? Oleh Perpres. Disitulah terjadi pengusiran dan disitulah mulai proyek swasta masuk sebagai proyek PSN. Dan rakyatnya diam. Ketika di Wawoni ya, yang nikel salah satu yang terbesar itu, semua diam. Jadi rakyat diam saja. Jadi penduduk setempat dibiarkan ini sendiri berjuang sendiri, lalu kemudian pasti kalah, aparat turun, pasti itu kalah. Kemudian mungkin masih ingat ya yang lebih dekat dari kita, yaitu Desa Wadas. Nah, di mana bahwa di situ ada bendungan, lalu katanya mau diambil batu itu dari Desa Wadas untuk bendungan di Desa Wadas. Padahal katanya di situ adalah nilai ekonomisnya sangat besar sekali, yaitu marmer dan sebagainya gitu. Di situ dijadikan langsung proyek, langsung PSN. Orangnya terusir. Jadi untuk kepentingan swasta, masyarakat setempat ini diusir. Itu Desa Wadas. Setelah Desa Wadas, banyak nikel-nikel tapi kita nggak dengar karena ada di Indonesia Timur. Lalu kemudian terjadilah PSN di Pulau Rempang untuk pabrik kaca, swasta pabrik kaca, bahkan swastanya adalah asing lagi ya, melalui perusahaan Indonesia gitu. Jadi ada investor asing gitu, investor dari China mau di Desa Wadas 17.000 hektar pulau yang ada pulau burunya di situ, ada hutan buru dan sebagainya mau dibebaskan. Penduduknya diusir, tidak boleh ada yang tinggal di situ, direlokasi. Tetapi perlawanan Rempang itu sangat luar biasa. Nah ini pembelajaran dari kita. Kalau masyarakat bersatu melawan, maka bisa berhasil untuk menunda proyek ini. Meskipun pada saat itu dibilangnya ditunda proyek Pulau Rempang ini. Karena apa? Penunjukan PSN itu cuma 1 bulan Mas Hersu. Dari Bahlil Erlangga atau yang ke China, MOU, kemudian 1 bulan kemudian Menko Erlangga lalu mengatakan ini adalah proyek strategis nasional, Eco Smart City atau apapun namanya. Hanya 1 bulan bos. Luar biasa. Lalu kemudian menjelang lengsernya Jokowi, dia memberikan PSN kepada PIK 2 dan BSD. Ini perumahan yang sudah eksis 30 tahun lebih, yang sudah biasa-biasa saja, lalu bisa jadi proyek strategis nasional. Itu di mana strategisnya? Jadi tidak ada yang namanya strategisnya. Itu pertama. Kedua,
kita lihat dari peraturan. Peraturannya adalah yang terakhir ini memakai peraturan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, kalau khususnya kita bicara PIK 2, yaitu ada alih fungsi lahan. Ya, ada lahan pertanian atau apapun yang kemudian dialihkan menjadi perumahan atau proyek wisata. Nah, jadi begitu dia mengalihkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada dua hal. Pengalihan lahan budidaya tidak boleh dialihkan kecuali untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional. Tapi tidak pernah ada definisi apa strategis nasional itu. Itu pertama, dan atau itu. Jadi boleh dialihkan kalau kecuali untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional. Nah, ini penyelundupan hukum nih. Bahwa pasal ayat 1 ayat selanjutnya untuk kepentingan umum, jadi proyek strategis nasional tidak masuk, harus dibuat kajian. Wah, harus ada kajian, ada persyaratannya. Tapi tidak untuk proyek strategis nasional. Pertanyaannya adalah, apakah proyek strategis nasional itu adalah untuk kepentingan umum? Harusnya ya, kepentingan nasional. Kalau namanya kepentingan nasional, harusnya adalah kepentingan umum. Ya enggak? Jadi, untuk kepentingan umum, harus melalui kajian, tetapi untuk kepentingan proyek strategis nasional tidak. Oleh karena itu, langsung saja diberikan dan lahan-lahan di sana diusir, saya beli sekian. Oh, sebelum beli NJOP-nya diturunkan dulu kan ya. Sebelum beli NJOP-nya diturunkan dulu gitu. Nah, ini bagaimana NJOP bisa bisa diturunkan gitu ya untuk membeli dengan harga sekian, kalau tidak mau digusur, kalau tidak mau dikriminalisasi. Nah, kemudian kita dengar bahwa Said Didu membela kepentingan masyarakat, beredar luas, lalu dipanggil polisi dan sampai sekarang kalau nggak salah penyidikan ya, oke, belum tersangka, oke, maaf. Soal kalau udah penyidikan tinggal soal waktu kan gitu. Nah, tinggal soal waktu, kalau rakyat melawan ya tidak jadi juga gitu. Tinggal tergantung dari apakah rakyat ada untuk membela kepentingan masyarakat luas. Nah, itu. Jadi proyek strategis nasional ini digunakan untuk mengusir masyarakat setempat demi menjalankan